Saya masih ingat dulu waktu saya sekolah, ya saya jelek-jelek begini sekolah saudara ya. Saya dulu sekolah, itu ada dua layer gitu, dua layer ya. Ada yang kelas pagi, ada yang kelas siang. Nah gitu. Ya, ada yang kelas pagi, kelas siang. Bulan yang lalu saya kan bilang, orang-orang yang beribadah di ibadah satu ini adalah golongan murid. Saya kan bilang gitu. Bukan berarti yang kedua bukan cuman follower doang ya, mereka bukan enggak murid, bukan. Tetapi orang-orang yang datang di ibadah satu ini adalah orang-orang yang membayar waktunya lebih, effortnya lebih, dan itu biasanya murid sih. Biasanya ya, saya berdoa biar kita yang ibadah pagi ini semuanya golongan murid. Amin. Golongan murid semua. Jadi bukan cuman beribadah hari Minggu, ya. Nah, ada dua layer itu, yang kelas pagi biasanya dulu ya, waktu saya sekolah sama Pak Chandra itu, yang kelas pagi itu yang pinter-pinter, saudara. Yang pinter-pinter. Gitu. Lalu yang ibadah yang sekolah yang masuknya siang, itu biasa nih, bukan bodoh-bodoh sih saudara. Yang nakal-nakal itu ditaruh di siang. Gitu. Nah, saya waktu masuk di SMA ditaruh di pagi dulu 1 tahun, dicoba. Lalu yang tahun kedua saya dipindah ke siang, saudara. Ya, jadi itulah berlaku juga saya pikir ya. Di gereja juga bolehlah kita terapkan itu. Kita belajar untuk pagi-pagi itu datang dalam hadirat Tuhan dengan hati yang siap untuk menerima anugerah Tuhan lebih lagi. Amin. Pagi ini siapa yang siap untuk belajar? Amin. Oke. Jadi bulan ini kita masih belajar tentang eksposisi kitab Mazmur. Ya, kita sudah selesaikan kitab Filipi, kita sekarang masuk di dalam kitab Mazmur. Ya, jadi judul dari sharing saya pagi ini yaitu The Prayer of the Lowly. Doa yang tulus, doa yang dinaikkan dengan kerendahan hati. Nah, ini adalah satu komponen, satu aktivitas dari orang percaya di dalam sebuah komunitas yang sangat penting, saudara. Jadi doa itu adalah, kalau buat saya secara pribadi, ini pendapat pribadi ya, doa itu adalah bahan bakar di dalam sebuah komunitas. Terutama komunitas orang percaya. Jadi kalau gereja tidak punya sebuah komunitas doa yang kuat, pribadi-pribadi yang berdoa dengan Tuhan, yang tulus hatinya kepada Tuhan, maka komunitas itu sebetulnya tidak layak sebetulnya dikatakan sebagai gereja seperti yang Tuhan mau dia dirikan di atas muka bumi ini. Kenapa? Karena doa itu adalah sebuah kerinduan daripada Tuhan buat orang-orang percaya. Karena doa itu bukan sekedar aktivitas, saudara. Tapi doa itu adalah membangun komunitas, membangun komunikasi, membangun relasi antara Tuhan dengan umatnya. Antara kita orang-orang yang berdosa ini dengan Tuhan bisa dilakukan sebuah komunikasi yang efektif, yaitu lewat apa? Doa. Maka doa itu adalah menjadi kewajiban dari setiap orang percaya. Jadi kalau di tempat ini kita ada dalam komunitas yang luar biasa ini, kehidupan doa kita tidak seheboh daripada aktivitas kita yang lain. Saudara perlu renungkan kembali. Saudara perlu renungkan kembali, karena sebuah gereja tanpa kehadiran Tuhan gak ada gunanya, saudara. Sebuah komunitas tanpa ada karakter Kristus di dalamnya tidak ada gunanya. Saya beritahu, kenapa? Karena jujur, saya ada di dalam komunitas orang percaya, daging saya kayak dihancurkan, saudara. Gak nyaman saya, gak enak gitu. Saya lebih nyaman ketemu dengan orang-orang yang di luar. Dulu saya lebih senang dengan mereka, tapi sekarang saya harus membangun itu dalam diri saya. Harus kebangun terus dari hari ke hari. Sampai akhirnya kita ini selalu merindukan yang namanya hadirat Tuhan itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, jadi kita belajar hari ini tentang ini, saudara, tentang doa ini. Penting sekali doa itu. Ya, dan kita belajar dari seorang pribadi yang luar biasa yang bernama Daud. Ya, jadi komponen daripada doa itu,
Jelas sekali bahwa doa yang rendah hati adalah doa yang pusatnya adalah Allah. Jadi bukan kita. Saudara mesti ingat ini ya. Pusatnya itu kepada Tuhan, kepada Allah. Bukan kebutuhan kita, ya bukan kebutuhan kita ataupun diri kita sendiri. Tapi bergantung sepenuhnya kepada Allah. Lalu komponen yang kedua, doa yang rendah hati itu bagaimana? Doa yang rendah hati adalah doa yang menyadari bahwa saudara dan saya itu diberikan privilege, dilayakkan, dibenarkan. Dari kita ini orang yang berdosa, yang seharusnya tidak layak, yang seharusnya tidak pantas kita ini datang kepada Tuhan yang kudus. Tapi oleh darah Yesus kita diberikan kelayakan. Kita dilayakkan untuk bisa ngobrol, ngomong dengan pencipta kita. Ya, dari keberdosaan kita ini sebagai makhluk ciptaan dan berpusat kepada kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, lalu kekudusan daripada Tuhan sendiri. Dan komponen yang ketiga, doa yang rendah hati itu apa? Doa adalah yang tidak mengejar jawaban. Ya. Jadi tidak mengejar jawaban, tetapi kita ini memahami kehendak dari Sang Pemberi kehidupan. Nah, memang ini tidak mudah, saudara. Untuk kita bisa melatih, ya, saya katakan melatih itu kenapa? Karena kita semua memang nature-nya kita, kebutuhannya kita itu selalu untuk diri kita sendiri. Benar gak? Kalau kita mau doa, kita berdoa, berapa banyak saudara berkata bahwa kalau saudara berdoa, saudara mau jawaban. Amin? Amin? Coba saya ingin tahu, yang berdoa selalu minta jawaban. Saya ingin tahu sih. Nah, saudara nggak angkat tangan, nggak mau jawaban. Berarti saudara nggak berdoa gitu ya. Ya enggak dong, kita kan pasti minta jawaban, bener nggak? Loh, saudara jangan takut, itu manusiawi. Jawaban. Saya baru dengar nih, nanti kita sama-sama lihat ya. Ada seorang hamba Tuhan berkata, saya kurang sepakat, saya kurang setuju dengan kata-kata push. Tahu push? Bukan coaching. Push, P-U-S-H itu loh. Pray until something happen. Berapa banyak saudara percaya itu? Ayo. Berapa banyak saudara percaya itu? Angkat tangan. Atau saudara masih tidur, ini hujan loh di luar. Hah? Loh, kalau sing percaya, nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat Alkitab ngomong apa tentang itu. Ya, saya nggak berani juga bilang bahwa oh bener, oh salah. Enggak. Tapi kita kembali kepada firman saja. Kita kembali kepada apa yang Yesus ajarkan. Ya, jadi komponen doa rendah hati. Di dalam Mazmur pasal yang keempat, ayat yang pertama. Untuk memimpin biduan. Ini dikatakan oleh Daud ya. Dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah. Yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Lihat itu saudara. Ya, di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Saudara, berapa banyak saudara kalau dalam kesesakan saudara berdoa kepada Tuhan dan minta kelegaan? Amin. Atau saudara minta kesesakan lebih sesak gitu saudara. Ya, masalah lebih parah Tuhan. Beri aku masalah yang lebih parah sampai aku pingsan gitu ya, enggak lah. Ya, pasti kita minta kelegaan. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Ini doa yang dinaikkan oleh seorang raja yang hebat, saudara. Daud di dalam catatan, dicatat Daud ini menulis setengah lebih daripada Mazmur, dari 150 Mazmur. Itu kebanyakan Daud yang menulis. Dan di sana berisi doa dan ucapan syukur kepada Allah. Dan Daud ini adalah raja yang hebat. Raja yang tidak pernah kalah perang, saudara, bayangin. Apapun yang dia lawan, siapapun yang ada di depannya, digilas sama dia, bersama dengan Tuhan, dia selalu diberikan kemenangan. Dia nggak pernah kalah. Bahkan Israel, kerajaan Israel itu, yang menyatukan itu Daud. Justru dipegang oleh Salomo, kerajaannya pecah, saudara. Inilah Daud. Orang yang sangat hebat. Usianya gak panjang, cuma 70 tahun. Dia memerintah hanya cuma 40 tahun. Saudara bayangin, raja ini raja yang hebat, raja yang luar biasa. Raja yang punya kekayaan yang luar biasa.
Tetapi dia punya hati juga kepada Tuhan yang sangat humble, sangat rendah hati, sangat bergantung kepada Tuhan, sangat mengasihi Tuhan. Bahkan Daud ini dikatakan ia adalah orang yang sangat mengerti hatinya Tuhan, saudara. Ini keren banget. Dari semua raja-raja Israel, hanya Daud yang dikatakan dia adalah orang yang paling mengerti hatinya Tuhan. Nah, orang seperti ini manusia loh. Daud ini bukan malaikat. Dia ini bukan roh halus. Dia ini manusia sama seperti saudara dan saya. Dia punya kelemahan juga. Dia punya banyak dosa. Dia punya banyak kekejaman di dalam hatinya. Saudara belajar ya beberapa waktu yang lalu di tempat ini. Dikatakan bahwa Daud itu dia selingkuh dengan istri panglimanya loh. Yang menjaga hidupnya. Dia tega lakukan itu. Ini orang maaf ya saudara, brengsek banget sebetulnya. Tapi karena hatinya dia melekat kepada Tuhan. Waktu dia ditegur, hatinya lembut saudara. Berapa banyak dari kita waktu ditegur, saudara bukan melembutkan hatimu, tapi engkau mengeraskan hatimu. Engkau ditegur oleh Nabi Tuhan. Bukannya engkau bertobat, tapi engkau malah melawan Nabi Tuhan itu. Nah ini yang harus kita singkirkan dalam hidup kita. Kenapa? Karena orang yang bisa berdoa adalah orang yang tenang, saudara. Sama seperti yang Petrus katakan, jadilah tenang. Jangan mendua hati, supaya kamu bisa berdoa. Artinya orang yang mendua hati tidak akan pernah bisa berdoa. Ya, oleh karena itu Daud ini memberikan contoh buat kita semua termasuk saya. Dan yang kedua dikatakan, hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Yang ketiga ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Loh, yang keempat mana? Tolong dibantu yang keempat. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Tolong multimedia ditayangkan. Yang ayat keempat. Tolong dibantu saya. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan yang kedelapan, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Nah, ada dua hal penting yang kita sama-sama belajar daripada doanya Daud ini, saudara. Ya, kita belajar. Yang pertama, Daud ini mengakui dan menyadari akan kebesaran dan kedaulatan Allah yang dia sembah. Caranya bagaimana, saudara? Orang itu kalau mengasihi, ya, orang itu kalau mengasihi, selalu ada yang namanya gestur dan attitude. Sekali lagi ya, tahu lagi. Orang kalau mengasihi itu selalu ada yang namanya tindakan. Nah tindakannya apa? Ya gesturnya. Tindakannya apa? Ya attitude-nya. Saya bilang sama istri saya mencintai dia. Maka yang saya lakukan apa? Saya nggak cuma lip service. Kalau saya ketemu sama dia selalu ngomong I love you, I love you, I love you. Itu AI, saudara. Ngerti ya? Tanpa ada tindakan. Lah waktu dia mau kehabisan lipstick saja, kehabisan lipstick nih, mau beli lipstick saja, mulut saya lebih cepat daripada kilat di langit. Lah bapak-bapak itu biasanya. Ya kan? Kepingin beli sesuatu aja kita lebih sayang duitnya daripada sayang sama orangnya. Itu namanya bukan pengorbanan, saudara.
Saudara cuman gombal, ngomong I love you, I love you. Kalau di belakang ada malaikat, pret. Gitu. Karena cintamu cinta gombal. Sama dengan apa yang dilakukan oleh Daud. Saudara kalau saya baca literasinya, saudara tahu yang dilakukan oleh Daud. Kalau dia berdoa, dia datang kepada Tuhan. Saudara tahu yang dia lakukan apa? Dia enggak begini, saudara. Dia enggak begini. Apalagi celinguk gini. Tuhan Yesus terima kasih. Amin. Bukan. Saudara tahu yang dia lakukan. Dia taruh lututnya. Dia begini saudara. Lalu jidatnya ini ditaruh di lantai begini saudara. Tahu nggak? Dan setiap kali dia melakukan seperti ini. Hatinya tertuju kepada Tuhan. Hatinya tertuju kepada kebesarannya. Bukan kepada dirinya sendiri. Bayangin Daud ini raja yang hebat. Dia bukan seperti saudara dan saya orang biasa. Dia orang yang luar biasa. Semua orang takut sama dia. Kecuali Nathan, nabi daripada Tuhan sendiri. Saudara tahu, attitude dan gestur daripada Daud. Itu menunjukkan betapa cintanya dia sama Tuhan. Di luar dari kelemahan dan kekurangannya dia. Dia tahu bahwa Tuhan yang layak disembah. Tuhan yang layak ditinggikan, bukan aku. Makanya ketika dia berdoa, dia mengangkat tangannya. Dia tahu bahwa Tuhan yang membenarkan dirinya, itu yang akan menjawab doanya. Saudara hati-hati, saudara hati-hati. Saya ingatkan sekali lagi. Beberapa waktu yang lalu kita dengar di tempat ini. Pastor Michael Christian, dia mengajarkan tentang peperangan rohani. Saudara masih ingat itu? Setan itu tidak jauh dari kita, saudara. Setan itu dekat. Makanya dia bilang, Rasul Paulus ngomong, setan itu gak butuh dipanah, gak butuh dipedang, gak perlu pakai tombak. Tetapi setan itu pakai tangan kosong, wrestle. Saudara, itu yang selalu nancep dalam pikiran saya. Bahwa di sekitar kita, iblis yang tidak kelihatan itu bisa bermanifestasi, bisa berinteraksi, bisa mengambil alih keputusan kita. Bisa dia ikut-ikut apa yang dia lakukan. Saudara hati-hati loh. Kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, kalau kita nggak punya relasi dengan Allah, kita nggak punya hati yang lembut itu tadi, rendah hati seperti Daud, saudara habis hidupmu. Jangan saudara pikir, standar kita ada di gereja, kita rajin di gereja. Maaf ya, kita punya jabatan, kita mungkin maaf seperti saya sebagai pendeta, tapi kita kebal dengan setan. Enggak saudara. Makanya Daud ngerti, sehingga dia datang dengan penuh apa? Hormat. Kalau ibadah datang dengan hormat. Ibadahnya jam 8, saudara datangnya jangan jam 8.15. Saudara suruh nunggu Tuhan. Saudara suruh Tuhannya tunggu dulu. Lalu saudara datang. Apalagi, saya tadi ngobrol sama saudara Agus. Banyak loh Pak, orang itu pikir pujian penyembahan itu kayak mengundang mereka masuk. Saudara hati-hati loh. Pray, perhatikan ya. Pray, doa, praise and worship. Itu satu paket saudara. Sekali lagi ya, pray, praise and worship, itu satu paket. Makanya gereja ini bisa kuat karena pray, praise and worship yang benar. Kalau menyembah beneran. Kalau melayani beneran. Saudara gak sembarangan. Kalau nyanyi hafalin di rumah dulu. Saudara gak dijadwal 1 hari, besok nyanyi ya. Enggak. 1 minggu bahkan 1 bulan sebelumnya, saudara sudah dijadwal. Come on, pelajari itu. Sehingga pada waktu engkau ada di tempat ini, engkau nyanyi, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great. Benar-benar saudara naikkan itu dari hatimu yang paling dalam. Saudara gak cuma hafal, tapi saudara nyanyi dari hatimu. Saudara main dari hatimu. Kalau saudara lakukan itu,
maka hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saudara ingat waktu ditawari, Daud kumpulkan para pemuji dan pemusiknya. Alkitab berkata, tidak ada satupun imam yang tahan berdiri, saudara. Kenapa bisa begitu? Saya yakin pada waktu Daud memimpin pujian di situ, gak fales, saudara. Waktu para imam itu main musik, gak ngawur, saudara. Itu jiwa loh. Maaf, saudara mungkin berkata, apa yang penting itu hati. Loh, benar, tapi manusia lihat rupa. Benar gak? Bagaimana saya tahu hatimu? Kalau kamu di luarmu seperti itu. Gak bisa, saudara. Daud, dia punya hati yang rendah hati. Selalu kalau dia menang dalam perang, dia bilang, Tuhan siapakah aku ini? Engkau yang membuat aku menang perang. Bukan karena aku yang hebat, bukan karena tanganku yang cakap, bukan karena aku sering sudah pengalaman melawan beruang dan singa. Enggak, saudara. Tapi hatinya selalu melekat kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan yang membuat aku menjadi seperti sekarang ini. Aku di padang gurun kau sertai. Dan di istana ini engkau berkati aku. Saudara, itulah hatinya Daud. Saudara jangan pikir kalau hari ini kita diberkati, itu karena kita hebat. No. Kalau saudara punya keuangan yang hebat, ingat itu bukan duitmu. Itu duitnya Tuhan yang dititipkan kepadamu. Kalau engkau bisa nyanyi, itu bukan suaramu sendiri. Itu talenta yang Tuhan beri dalam hidupmu untuk memuliakan Dia di tempat ini. Kalau engkau pintar main musik, itu bukan karena memang aku lahir pintar main musik, Pak. Enggak, itu pemberian dari Tuhan. Yang harusnya engkau pakai untuk memuliakan Tuhan. Bukan memuliakan dirimu sendiri. Daud punya hati ini, saudara. Makanya kenapa Tuhan gak betah gitu. Sekalipun Daud berdosa. Lalu yang kedua, doa yang dinaikkan dengan rasa syukur dan sukacita. Saudara, ketika engkau berdoa, engkau harus sukacita. Hatimu harus penuh dengan limpah sukacita. Harus ada dalam rasa syukur. Karena saudara tahu, di dalam Mazmur pasal yang keempat ayat yang ke-8 ini, dikatakan Daud ngomong begini, dengan tentram Tuhan, setelah dia menaikkan doanya itu, dia bilang dengan tentram aku membaringkan diri. Lalu segera tidur. Berapa banyak saudara tahu bahwa tidur itu anugerah Tuhan. Amin. Berbahagialah saudara yang gampang tidur, asal enggak tidur di gereja. Gampang tidur itu anugerah Tuhan, syukuri saudara. Saudara tidur enggak perlu minum obat, syukuri. Bersyukur. Tapi lalu untuk apa? Ya untuk ini saudara. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Maksudnya apa ini? Maksudnya di doa yang dinaikkan seperti itu. Ya. Karena supaya begini loh, ketika kita ini berdoa, kita tidak mengharapkan jawaban dari diri kita sendiri. Amin. Jawaban dari kemauan egonya kita sendiri. Karena saudara harus sadar loh, setiap kali kita ini menaikkan doa, selalu kita punya kepentingan, benar gak? Kalau kita ada kebutuhan, kepentingan, baru kita berdoa. Nah kita harus membiasakan. Mau ada kepentingan, gak ada kepentingan, ada kebutuhan, gak ada kebutuhan, bangun kehidupan doa itu. Saudara harus bangun itu, membiasakan itu. Saya perhatiin beberapa ya, gak di sini sih, teman-teman yang di luar, sama-sama Kristen. Untuk urusan yang sepele aja saudara. Urusan makan ini, makan. Apalagi makanannya, wah sate kambing. Wah. Itu sudah Matius, Markus, Lukas, Yohanes lupa semua. Saudara. Yang di depannya ada sate kambing yang baunya, wah menggoda. Gak pakai doa saudara. Makan langsung celep, lo kan gak sembayang. Oh iya, terima kasih Tuhan. Kurang ajar saudara. Itu sudah masuk baru didoakan. Tapi itulah kita. Kebiasaan-kebiasaan itu yang terus kita bangun dalam hidup kita. Jadi kita membangun sebuah komunikasi yang baik.
Nah, seringkali kita ini sering mengalami siklus atau problem atau masalah dalam kehidupan kita. Karena Yakobus bilang begini, yang pertama karena kita tidak berdoa. Atau kita juga sudah berdoa, tetapi apa? Salah dalam kita berdoa. Atau yang ketiga apa? Sudah berdoa. Saya ini sudah berdoa, Pak. Kalau kita dorong orang, ya udah kita doa aja. Banyakin doa, ya Pak, saya ini sudah berdoa. Sudah berdoa, tapi untuk apa? Memuaskan hawa nafsunya sendiri. Contoh ini, ketika suami istri ribut, bermasalah, suruh berdoa. Sudah Pak, saya sudah berdoa. Saya sudah berdoa Pak. Tapi saya yakin dan percaya bahwa isi daripada yang dia doakan itu untuk memuaskan dirinya sendiri. Bukan untuk pasangannya, buat dirinya sendiri. Sehingga doa itu tidak pernah teraplikasi di dalam kehidupannya. Nah, ini kita belajar, saudara. Saya sendiri, jujur, saya 99% mau berkat, mau problem, mau masalah yang saya hadapi, 99% kalau saya nggak ngomong 100% ya. Itu semua bukan karena saya berdoa tiba-tiba jawabannya muncul. Enggak, saudara. Seingat saya nggak begitu. Tapi kita tahu bahwa Bapa kita ngerti, tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tugasnya kita apa? Kita hidup di dalam kehendak dan rencananya. Kita ngerti tujuan saudara dan saya ini dipanggil, kita tahu. Itu aja sebetulnya. Sisanya kita kerjakan. Kalau kerja ya kerja yang benar. Gitu ya. Nah, Petrus berkata begini, 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat apa? Berdoa. Hari-hari ini lewat media sosial, lewat berita-berita yang kita dengar, saudara dibuat hatimu galau, dibuat pikiranmu kacau, dibuat matamu gak bisa melihat lagi tujuan Tuhan dalam hidupmu. Makanya engkau tidak bisa tenang. Dan itulah tujuan setan sebetulnya. Dia ada dan diizinkan Tuhan untuk menampi kita, untuk menfilter kita, untuk menyaring kita. Apakah kita dalam keadaan apapun, tetap kita percaya pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kalau kita bisa tenang, baru kita bisa berdoa. Dalam Yakobus pasal pertama ayat yang ke-8, sebab kenapa? Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jangan mendua hati. Kadang-kadang terutama teman-teman rekan-rekan di dalam pelayanan, jangan fokus dengan pelayanannya. Jangan fokus dengan manusia-manusia yang melayaninya. Saudara mesti mengerti bahwa gereja ini bukan punya kita. Gereja ini punyanya Tuhan Yesus. Amin. Gereja ini punya Tuhan. Jadi kalau sampai nggak ada orang sekalipun, memang Tuhan izinkan itu terjadi supaya hati kita ini murni. Kita nggak sembarangan melibatkan orang di dalam pekerjaan Tuhan yang luar biasa ini. Saudara nggak boleh sembarangan. Termasuk di tim doa. Saya nggak sedang menyinggung tim doa kita di tempat ini. Tapi, come on, saudara mesti mengerti begini. Tim doa itu adalah tiang, pilar daripada gereja di tempat ini. Saudara tidak bisa mengizinkan semua orang itu masuk di dalam tim itu untuk bisa semuanya boleh ada di situ menyelesaikan masalah pribadi-pribadi. Hei, saudara, kalau saudara bermasalah pribadi, selesaikan di komsel, bukan di doa. Karena di doa itu adalah begini loh saudara, doa itu Kopassus, bukan hansip. Maaf ya, bukan hansip. Kopassus itu orang yang teguh, yang hidupnya sudah melimpah, sudah gak kekurangan apapun. Maka dia berdoa kepada Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang benar-benar murni sama Tuhan. Dia dengar suara Tuhan. Tuhan ngomong apa sama aku untuk gereja di tempat ini. Setelah itu dia akan sampaikan itu kepada para pemimpin di tempat ini. Penglihatan yang Tuhan berikan dalam hidupnya, dia pakai untuk membangun jemaat di tempat ini. Saudara dapat itu, dengar itu, lihat itu. Jadi gak sembarangan saudara. Maaf ya, gak sembarangan. Tim doa gak usah akeh-akeh.
5 orang, 2 orang, 3 orang, asal mereka tajam, mereka bisa mendengar apa yang Tuhan mau kerjakan di Riverside ini, maka itu yang akan menjadi senjata yang menghancurkan setan di tempat ini. Saudara dengar itu? Jangan kumpulin orang banyak-banyak. Maaf ya, bukan di sini sih, di tempat lain. Kebanyakan tim-tim doa syafaat itu aneh-aneh. Saudara. Karena mereka itu merasa dengar suara Tuhan. Lalu ketika gembalanya menegur, gak terima saudara. Dia ngomong, saya dengar dari suara Tuhan. Loh, iki ya apa ya? Kok pendoa hatinya kayak begini? Ingat loh saudara, pray, praise and worship. Termasuk para pemuji, pemusik di tempat ini. Saudara adalah wakil orang-orang Lewi, wakil-wakilnya Tuhan untuk membawa jemaat datang ke hadirat Tuhan. Mengantarkan jemaat ini mengenal Tuhan dengan benar. Lalu membawa segala keributan dalam kehidupan kita yang ruwet, yang banyak tagihan-tagihan, banyak kredit, pay letter, segala macam itu. Waktu saudara datang ke gereja, saudara dengan hati yang kacau, yang kalut, lewat pray, praise and worship. Saudara dibawa hatimu menjadi tenang. Datang ke hadirat Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Lalu saudara dapat hikmat. Saudara selesaikan persoalanmu, masalahmu. Nah kalau kita di gereja sudah hidupnya ruwet. Melihat praise and worship di sini ruwet. Nyanyinya fales kabeh. Musiknya gak karu-karuan. Yang khotbah juga fales. Ya. Sudah pulang. Yang tadinya kita lemes. Kita datang ke gereja lemes. Pulang tambah delosor saudara. Jangan. Loh, saudara kita ini kan keluarga di tempat ini. Ayo kita terbuka. Saya pun juga mau dikoreksi. Belajar. Gitu. Karena kalau saudara nggak bisa tenang, lalu saudara cari pelarian. Saudara ribet, ruwet dalam keluargamu. Saudara lari ke pelayanan. Maaf ya, pelayanan itu bukan tempat pelarian. Saudara. Tuhan nggak butuh orang itu yang melayani dia. Karena untuk memenuhi hasrat dan keinginannya sendiri. Enggak. Dia mau pakai saudara dan saya untuk memuliakan Tuhan. Lewat talentamu, Tuhan dimuliakan. Lewat talentamu, orang dilepaskan dari ikatan. Lewat talentamu, orang diberikan pengharapan yang baru. Lewat talentamu, orang dikuatkan. Itulah pekerjaan pelayanan kita. Saudara harus remind lagi. Saudara harus evaluasi lagi. Ada apa aku ada di tempat ini dan aku melayani dia. Saudara perlu harus seperti itu. Karena Tuhan itu mau dalam hidupmu engkau diberkati melimpah. Dan limpahannya itu menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Bukan malah dipermalukan. Saudara dengar. Ini buat saya juga loh. Jadi orang yang mendua hati, sudahlah gak bisa. Nah sekarang kita masuk ke pola yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Saudara perhatikan ya. Di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Dikatakan begini, mintalah. Lihat tadi ya, kenapa saya sebut push tadi. Ini saudara, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan apa? Mendapat. Ketuklah pintu. Maka pintu akan apa? Dibukakan. Karena setiap orang yang meminta, dia menerima. Dan setiap orang yang mencari, dia akan apa? Mendapat. Lalu dikatakan juga, setiap orang yang mengetuk baginya, pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya? Jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta apa? Ikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, orang Kristen, apalagi dengan kehidupan yang ruwet ini, yang sibuk ini, yang susah ini, saudara menjadi orang Kristen, kalau setan gak bisa membuat saudara masuk di dalam pelayanan, saudara akan dibuat menjadi orang yang susah untuk berdoa.
Saudara nggak bisa lagi minta sama Tuhan. Saudara sudah menjadi orang yang malas minta. Karena saudara punya pikiran begini, loh Bapakku kan ngerti kebutuhanku. Bapakku kan tahu apa yang aku perlukan. Maka dia akan memberikan kepadaku seperti apa yang aku inginkan. Saudara hati-hati. Ketika kita meminta, Tuhan itu sebenarnya sudah tahu kebutuhanmu. Tuhan itu sebenarnya sudah ngerti apa yang kamu perlukan. Cuman dia mau menguji hati kita. Sebagai anaknya, apakah kita bergantung sama dia? Apakah kita sungguh-sungguh minta yang gak cuma sekedar minta. Tapi kita benar-benar minta sama Tuhan. Saudara ingat waktu di Alkitab ada seorang perempuan yang 12 tahun dia pendarahan. Dia katakan, Jesus son of David. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Have mercy on me. Saudara tahu? Jarang kita lihat orang Kristen seperti itu. Jarang kita melihat sekarang orang Kristen yang bisa mengerang sama Tuhan. Benar-benar dari hatinya yang tulus. Dia minta sama Tuhan. Tuhan berkati Riverside. Pulihkan gerejaku. Buat gerejaku jadi dampak. Jangan menjadi kumpulan orang-orang yang tidak takut akan Engkau. Saudara, jarang sekali. Bagaimana dengan kita hari ini? Apa kita masih punya hati seperti itu? Kita minta sama Tuhan. Lalu kita cari terus kehendaknya. Kita berdiam diri, kita minta Tuhan, ngomong sama aku Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hatimu buat gerejamu di tempat ini. Ngomong Tuhan sama aku, ngomong. Aku mau dengar suaramu. Jarang. Yang ada kita ngomong sendiri. Kita gak pernah mau dengar. Kita gak pernah mau mengetuk pintunya. Saudara kalau datang ke rumah orang, saudara berharap ketemu dengan tuan rumah. Saudara akan ketuk apalagi punya kepentingan, punya keperluan. Yang saudara lakukan apa? Saudara ketuk. Gak keluar-keluar, lebih keras lagi. Saudara, inilah dasar yang Yesus ajarkan kepada kita sebagai gerejanya. Push until something happen. Itu narasinya bukan kita mendesak-desak Tuhan. Dan menjadikan Tuhan seperti budak. Tidak, saudara. Tapi ini yang Tuhan mau. Kalau kita meminta, kita mencari, kita mengetuk pintunya. Satu yang kita mau, Tuhan datang menemui kita. Dia ngomong sama anak-anaknya di Riverside. Oh ya, kamu punya iman yang tidak pernah digoyahkan dengan keadaan. Kamu tetap tekun dalam doa. Kau tetap tekun membangun komunikasi dengan aku, maka hatiku gak tahan. Aku akan datang kepadamu. Saudara, masih ada gak itu dalam hidup kita? Termasuk saya, masih ada gak perasaan itu dalam kehidupan kita? Kalau kita ada dalam kesesakan, kita ada dalam problem, masih enggak itu ada dalam hidup kita. Dan apabila kamu berdoa, Yesus bilang begini, janganlah kamu seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat pada tikungan-tikungan jalan raya dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya apa? Mereka dilihat orang. Jadi doanya bukan ditujukan kepada Tuhan, tapi lebih kepada kepingin dilihat orang. Ini yang Tuhan bilang, dia jijik, saudara. Karena buat dia yang kayak begini, model begini, ini doa orang munafik. Supaya mereka dilihat orang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa mereka karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bukan cara-caranya juga, tetapi bagaimana hati kita, motivasi kita ketika kita berdoa. Bukan ingin dilihat orang, tapi kita mau
biar didengar sama Tuhan. Biar dilihat sama Tuhan. Hati yang kayak begini adalah hati yang berkenan sama Tuhan. Kapan dong Pak kalau begitu berdoanya? 24 jam saudara. Apapun yang kau lakukan dalam kehidupanmu, terus terkoneksi, terhubung sama Tuhan. Apapun yang kau hadapi, engkau terus terhubung sama Tuhan. Waktu engkau ada di teller di bank, waktu engkau disalib orang, waktu engkau disakiti orang lain, engkau terus berdoa sama Tuhan, terhubung sama Tuhan. Itulah hati yang terhubung sama Tuhan. Bukan ritualnya, bukan liturginya, tetapi hati yang selalu terhubung sama Tuhan. Dan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan jangan berdoa seperti orang munafik, cara-cara agamawi. Yaitu berdiri di pinggir-pinggir jalan dengan suara yang lantang dan keras. Dengan tujuan supaya didengar banyak orang dan dilihat orang. Dikit-dikit doa. Waktunya kerja, sebentar Pak saya izin dulu ya, saya mau berdoa. Saudara udah tinggalkan itu semua. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Saudara lihat ini. Orang Farisi dan pemungut cukai sangat kontradiksi. Yang satunya orang agamawi, satunya dikatakan pendosa. Pemungut cukai itu zaman itu dianggap orang-orang yang jahat. Tapi dua-duanya, kalau saudara baca dengan cepat di rumah, Lukas 18, 10, 14, yang lebih berkenan justru orang yang berdosa. Orang yang banyak kelemahan, kekurangan, tapi hatinya benar. Hatinya tulus. Dibandingkan dengan orang yang agamawi kelihatannya rohani. Saya sangat suka dengan satu statement saudara. Orang yang terlalu rohani ya. Semua dirohanikan, semua rohani, dikit-dikit rohani. Ketemu orang, haleluya, shalom. Kalau katanya Pak Chandra, kalau kita ada di dalam kumpulan lalu berdoa paling buanter, sikawala wasapa kawala, biasanya kalau utangan saudara. Hati-hati, gak lama kemudian dia akan cari hutangan. Maksudnya apa? Ya gak usah lah, kayak begitu. Yang penting hidupmu, yang penting buahmu. Lalu ketika engkau berdoa seperti itu, ya kan, hatimu kepada Tuhan, jangan yang lain. Sekalipun kita banyak kelemahan, kekurangan. Jadi orang Farisi dan pemungut cukai ini yang lebih berkenan siapa? Pemungut cukai. Yang lebih dipilih Tuhan orang yang lemah, orang yang banyak kekurangan, orang yang banyak dihina orang yang banyak dilecehkan, yang dibuang bahkan di dalam pelayanan. Tapi itu yang diperhitungkan sama Tuhan. Kalau hatinya murni, hatinya tulus, rendah hati. Nah, yang terakhir, doa apa yang Tuhan mau kita lakukan? Nah ini saudara, karena itu berdoalah demikian. Saya pikir ini adalah doktrin kekristenan yang benar sebetulnya. Kenapa? Karena semua ada di situ. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara lihat, saya sangat setuju dengan teologi yang namanya teologi kecukupan. Bukan teologi kemakmuran atau kemiskinan. Saya lebih suka dengan teologi kecukupan. Sebab orang yang bisa bicara more than enough, dia tidak akan menjadi orang yang rakus. Tapi orang yang bisa ngomong more than enough, ketika dia diberkati, hatinya rela untuk bisa jadi berkat buat orang lain. Itulah teologi kecukupan. Berilah kami makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni, perhatikan ini, orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya undang teman-teman pemusik, pemuji bisa bantu saya, bisa naik. Jadi kesimpulannya, di dalam komponen doa ini yang sebenarnya bukan ingin mendapatkan atau mengejar kehendak daripada kita sendiri. Tetapi kita belajar untuk apa? Mengejar dan mendapatkan perkenanan Tuhan. Saudara, sering kita mendengarkan orang yang paling menyedihkan itu bukan orang miskin. Orang yang paling menyedihkan, yang menderita, itu bukan orang yang sakit, yang gak sembuh-sembuh dalam penyakitnya. Atau orang yang paling menderita di dunia ini, bukan orang yang hidupnya susah, bukan saudara. Tapi orang yang paling menderita di dunia ini adalah orang yang hidupnya terpisah dari hadirat Tuhan. Orang yang menderita adalah orang yang tidak pernah bisa terhubung dengan Tuhan. Yang tidak pernah dan tidak pernah mengerti
bagaimana komunikasi dengan Tuhan. Bagaimana dia bisa bilang, ya Bapa. Kenapa Yesus itu bilang Bapa? Dia kok nggak bilang yang lain? Kenapa dia nggak bilang Yahweh, ya Allahku? Bukan. Tapi dia bilang ya Bapa. Bapa itu menunjukkan sebuah relasi, sebuah hubungan. Kekristenan itu bicara tentang hubungan. Bukan jabatan, saudara. Bukan posisi. Apalagi sebagai bos dan sebagai anak buah, bukan. Tapi kita sebagai relasi. Kita punya hubungan yang kuat satu dengan yang lain. Ya, jadi yang kedua, doa adalah upaya manusia membangun sebuah relasi dan komunikasi dengan penciptanya. Bukan sekedar liturgi. Atau kita sekedar melakukan repetisi agamawi. Bukan. Tapi doa itu kita bangun dalam keseharian kita. Ya, dulu saya besar di lingkungan yang dikatakan begini, kalau kamu banyak berdoa, kamu akan banyak berkat. Kamu sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat katanya. Nah, ya itu ada benernya juga nggak tepatnya juga, saudara. Ya kan? Kalau kita bilang yang penting itu adalah kita membangun hubungan doa kita dulu. Lalu yang ketiga, doa orang yang benar akan besar kuasanya. Bila didoakan dengan apa? Yakin. Dan dengan apa? Iman yang murni. Dengan iman yang murni. Ya. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama-sama. Kita renungkan firman ini. Pada waktu Yesus di Taman Getsemani. Pada waktu dia ada di dalam hukuman. Dan dia menghadapi sebuah maut loh saudara. Saya mencoba untuk merasakan perasaan saya. Seperti apa yang Yesus rasakan pada waktu itu. Saya mencoba masuk di dalam perasaannya Yesus pada waktu dia di Taman Getsemani. Dia bilang sama bapaknya, Bapak, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Saudara, tahu kata-kata itu? Setelah 3,5 tahun, bapaknya menyertai dia. Dalam segala apapun yang dia lakukan, bahkan dia berjalan di atas air, saudara. Bayangin, manusia biasa, dia bisa berjalan di atas air. Waktu murid-murid gak ada makanan, dia bilang, kamu cari ikan, di dalam ikan itu ada uangnya. Saudara, di dalam kemanusiaannya dia sadar bahwa kuasa Bapa ada di dalam dirinya. Kuasa pencipta itu ada di dalam dirinya. Dia sangat pede, saudara, pada waktu itu. Waktu dia melihat ada orang mati, dia tahu, ini gak mati, dia ini tidur. Karena dia punya keyakinan bahwa Bapaknya ada bersama dengan dia dan mampu menghidupkan orang yang mati ini. Dan itu terjadi, saudara. Tapi pada waktu dia ada di Taman Getsemani, dia merasa bahwa Bapaknya meninggalkan dia. Bapaknya seperti memalingkan wajahnya dalam hidupnya. Itulah rasa sakit yang tidak bisa digantikan dengan salib sebetulnya. Dia disalib di atas kayu salib. Yang membuat dia menderita itu bukan derita fisiknya, saudara. Bukan. Tapi keterpisahannya dia dengan Bapaknya. Itu yang membuat hatinya hancur. Saudara, hari ini, saudara, setan buat hidup saudara untuk fokus kepada yang kelihatan. Untuk fokus kepada apa yang saudara bisa dapatkan. Saudara kejar itu. Sampai saudara melupakan sebuah hubungan dengan Bapa yang seharusnya kita kejar. Karena ketika hubunganmu dengan Bapa ini bisa tersambung kembali, bisa terkoneksi kembali, maka yang kelihatan ini, yang sementara ini, adalah akibat dari apa yang tidak kelihatan. Saudara ngerti maksud saya? Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Jangan fokus dengan problem dan masalahmu hari ini. Bangun itu.
buat kita ini terus terhubung sama Dia. Selalu mengerti kehendaknya. Dan pada waktu kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, akan termanifestasi dalam kehidupan kita. Mari saudara yang rindu, kau mau terhubung kembali dengan Tuhan. Mari angkat tanganmu, kita naikkan pujian ini.